Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanisti. Kami dari kelompok 8, yaitu akan menjelaskan tentang materi sumber pendanaan dan keputusan investasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sumber pendanaan dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Baik, kita mulai, yaitu sumber pendanaan adalah menurut Nugroho 2010 yang dimaksud dengan sumber pendanaan adalah dari nama sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan, dan sedangkan sumber dana pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan seperti hutang atau kreditur. Sumber pendanaan untuk investasi bisa berasal dari beberapa sumber, antara lain yaitu yang pertama ada 1. Modal sendiri. Modal sendiri yaitu adalah dana yang berasal dari modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atau investor sendiri. Dan yang kedua ada pinjaman bank. Apa itu pinjaman bank? Yaitu mendapatkan dana dari bank dalam bentuk pinjaman untuk digunakan sebagai modal investasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada emiten obligasi. Apa itu? Dengan menerbitkan obligasi, perusahaan atau pemerintah dapat memperoleh dana untuk investasi dari para pembeli obligasi. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ernita Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Keputusan investasi melibatkan proses evaluasi dan pemilihan investasi yang dianggap memiliki potensi. Untuk memberikan keuntungan, beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi antara lain: yang pertama, tujuan investasi. Menentukan apakah investasi bertujuan untuk pertumbuhan modal, pendapatan tahap, atau tujuan lainnya. 2. Resiko dan imbal hasil. Menganalisis tingkat resiko yang diinginkan dan imbal hasil yang diharapkan dari investasi. 3. Diversifikasi. Memilih beragam investasi untuk mengurangi risiko dengan cara menyebar dana ke beberapa instrumen investasi. 4. Analisis fundamental. Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan, prospek bisnis, dan kondisi pasar sebelum melakukan investasi. Yang kelima, waktu investasi. Menentukan jangka waktu investasi, apakah jangka pendek, menengah, atau panjang. Ada banyak investasi jangka pendek yang juga sangat menguntungkan sama dengan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek, jika didefinisikan, investasi jangka pendek adalah investasi yang biasanya kurang dari 3 tahun yang kemudian Anda konversikan dengan uang atau jual. Contohnya obligasi jangka pendek, sertifikat deposito, pasar saham. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Investasi jangka panjang sangat cocok untuk Anda yang hendak menabung untuk tujuan yang cukup lama. Contohnya menikah, dana pensiun, dan biaya pendidikan. Ketika Anda memutuskan mengambil investasi jangka panjang, pastikan tidak akan mengambil dana sebelum 3 tahun. Contoh investasi jangka panjang: reksadana yang bersifat agresif dengan nilai pengambilan tinggi. Itulah dari penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bertanya.